Halo, Sobat Unsia. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sistem upah di LPK Japan Interstudy Center Indonesia untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Bersama saya, Balta Marnalom Samusir. Eh, Terima kasih dan mohon bantuannya untuk teman-teman semua bisa memahami dan menyimak materi yang akan saya bagikan. Baik, untuk pertama yaitu adalah terkait dengan deskripsi organisasi. Ya, nama perusahaannya sendiri adalah LPK Japan Interstudy Center Indonesia. Ini salah satu jenis usaha yaitu perusahaan jasa di mana perusahaan ini itu berfokus untuk mengantarkan para tenaga kerja dari Indonesia untuk bisa bekerja di Jepang. Nah, untuk jumlah karyawannya itu 35 orang dan lokasinya itu masih nasional ya. Namun sudah terbuka di banyak lokasi daerah ya. Ada di Jogja, Bekasi, Lampung, Sragen, dan Trenggalek. Ya, eh, karena kebetulan saya juga sebagai pekerja di tempat ini, saya akan memberikan pengalaman saya terkait sistem upah. Yang pertama, yaitu sistem upah transparan ya, dijelaskan secara detail sesuai program kerja yang diambil. Jadi di tempat saya bekerja ini ada yang namanya banyak program ya, ada program Tokute Gino, ada program Gino Yususe ya. Tokute Gino itu kerja 5 tahun di Jepang, Gino Yususe itu kerja 3 tahun di Jepang. Nah, untuk kelasnya sendiri itu nanti eh, pembayaran kepada orang yang mengajar atau disebut sensei akan berbeda ya, dan kita dikasih tahu dari awal untuk masalah penggajian ini bagaimana ya, yaitu transparan ya, dan tidak ada yang ditutupi. Kemudian penggajian sesuai dengan berapa lama karyawan tersebut bekerja per harinya dalam kurung jam ya. Jadi di sini tuh teman-teman bisa bekerja dengan ketentuan yaitu 1 jamnya kita atau satu pertemuan kita yaitu 90 menit. Dan itu pembayarannya berbeda-beda ya, tergantung kita ngajar apa. Kalau kita ngajar bahasa, ada yang di angka 40.000 atau 45.000 per jam atau per pertemuannya. Untuk kelas keahlian khusus atau disebut certificate skill working itu bisa 55 sampai 65.000, tergantung kita eh, ngajar itu di skill apa. Kemudian mungkin pengalaman yang ketiga yaitu adanya perbedaan sistem penggajian antara pegawai tetap dan pegawai freelance. Mungkin yang menjadi perbedaan dasarnya adalah pegawai tetap tentunya akan digaji UMK sebagai gaji tetapnya. Kemudian akan mendapatkan tambahan ketika dia melakukan lembur. Sedangkan pegawai freelance itu hanya menerima gaji, hanya menerima uang atau tip ketika dia mengajar di kelas. Kemudian dari sini saya akhirnya menganalisa kelebihan dan kekurangan berdasarkan teori MSDM. Kelebihannya yaitu bagi karyawan tetap disediakan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Jadi karyawan tetap tidak perlu repot-repot lagi untuk mengurus masalah kesehatan dan juga ketenagakerjaan. Dan yang kedua, pemberian lembur opsional yang membuat karyawan bisa memilih atau tidak. Ya, jadi di tempat ini tuh siapa yang pengen lembur itu boleh silakan lembur. Kalau yang tidak pengen akan dioper sama yang pengen lembur. Ya, jadi itu menjadi kelebihan bekerja di perusahaan ini. Namun di balik kelebihan-kelebihan tersebut, ya ada juga kekurangannya ya. Kekurangannya yaitu yang pertama jadwal tidak tertata rapi karena tidak terikatnya sistem lembur atau bagi yang mau aja ya. Jadi nggak dipaksa. Mungkin beberapa perusahaan ada yang memaksakan kita untuk lembur sejam 2 jam ya. Namun di tempat ini karena tidak ada paksaan ya. Ada juga efek negatifnya yaitu terkadang senseinya nggak ada yang mau, kelasnya jadi kosong. Akhirnya harus ada backupan dari sensei tetap ya. Sensei yang sudah ada di guru yang sudah ada di tempat ini untuk mengajar sewaktu-waktu diperlukan. Yang kedua, kekurangannya adalah tidak ada struktur upah berbasis kompetensi atau kinerja ya. Jadi ya mungkin tidak ada kayak di tempat lain ya.
kayak sisi terbaik nanti ada tambahan gaji ataupun yang seperti apa ada tambahan gaji itu tidak ada ya. Kita hanya fokus kepada jam berapa jam Anda bekerja ya segitu Anda dibayar seperti itu. Untuk teori pendukungnya, ya berdasarkan masalah lembur tadi, yaitu saya ambil di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 78 ayat 2 yang berbunyi, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan atas persetujuan pekerja atau buruh yang bersangkutan. Ini menjadi teori pendukung untuk JAC akhirnya menetapkan lembur itu silahkan diperbolehkan bagi yang mau-mau saja ya. Namun ya akhirnya ya itu ya ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Dan sekarang itu akhirnya kita punya satu solusi ya, kita lanjutkan di page selanjutnya, yaitu solusi dan saran dan solusi realistis yang dapat saya kemukakan. Yang pertama adalah untuk jam lembur gunakan karyawan tetap agar efisien ya. Jadi karyawan tetap ini kan jelasnya sudah terikat kontrak dengan GAC ya. Jadi lebih enak kalau lembur itu diwakilkan oleh karyawan tetap jika sewaktu-waktu diperlukan karyawan freelance-nya pada tidak bisa atau pada sibuk ya. Yang kedua, jika karyawan tetap eh, telah kesulitan menyelesaikan job desk, ya mungkin karyawan tetapnya terlalu sedikit ya. Sebaiknya mengangkat anggota freelance sebagai karyawan tetap. Ya, ini saran saya juga dan kebetulan ini sudah dilakukan di perusahaan ini ya. Jadi ada seorang pengajar yang freelance yang akhirnya diangkat sebagai karyawan tetap, mengingat banyaknya job desk yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Yang ketiga menurut saya mungkin saran juga yaitu memberikan tip lebih untuk yang lembur di luar jam kerja. Karena sama halnya mungkin seperti kerja di Jepang adanya tip lebih ya untuk mereka yang lembur kerja, menurut saya tempat ini juga ada baiknya jika itu bisa terrealisasikan. Yang keempat mungkin adalah memberikan tunjangan kinerja dan jenjang karir agar lebih termotivasi ya. Di luar kerja pokok yang sudah ada, menurut saya pun ada baiknya ketika karyawan tersebut disejahterakan lewat tunjangan kinerja dan jenjang karir yang jelas. Point of view itu untuk pelajaran eh, bagi saya yaitu terkait dengan pengembangan kompetensi diri. Yaitu dari pengalaman ini saya belajar bahwa sistem upah bukan sekedar nominal, tetapi merupakan bagian penting dari motivasi dan manajemen SDM atau sumber daya manusia. Saya jadi sadar pentingnya transparansi dan keadilan dalam sistem kompensasi. Untuk masa depan, saya ingin mendalami pengelolaan sistem penggajian yang lebih menguntungkan perusahaan dan karyawan, ya. Karena menurut saya ketika sama-sama diuntungkan, perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan perusahaan dapat maju. Terima kasih mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih. Terus gimana sih? Kok nggak ada? Sih, habis saya stop gimana sih? Sih, habis saya stop gimana? Habis tak stop, terus Stop, stop boleh matiin boleh. matiin. Sebentar otomatis. Dari rekam tuh. Udah, end.